Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Filza Humaira. Di video kali ini aku mau melanjutkan perjalanan aku di Turki. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, boleh ditonton dulu ya. Perjuangan yang cukup panjang untuk bisa sampai ke negara Turki dan kita keliling-keliling sedikit di kota Bursa. Bagi yang baru ketemu sama channel ini, selamat datang dan mohon bantuannya untuk subscribe. Selamat pagi, kita memasuki hari kedua di Istanbul, Turki. Kita awali hari dengan sarapan tentunya dan langsung masuk ke bis. Karena kalau nunggu rombongannya di luar bis itu dingin syai. Perjalanan pagi kita diawali dengan macet. Ternyata macet tidak hanya milik Indonesia, negara lain pun sama. Kemanakah tujuan pertama kita di hari kedua yang cerah ini? Tujuan pertama kita di hari kedua ini adalah pertokoan. Jadi area pertokoan ini menjual jaket-jaket kulit yang mereka produksi sendiri. Dan mereka memasarkannya itu dengan cara menghadirkan fashion show seperti ini. Jadi diperagakan dulu gitu loh sama model-model yang kece. Untuk kualitas jaketnya sendiri ini bagus, serius. Jadi kulitnya itu dia nggak kasar dan kaku yang tebel gitu. Kulitnya itu tipis, halus, lembut, tapi anget. Jadi tentu saja harganya lumayan mahal. Kalau aku nggak salah ingat harganya di atas 3 jutaan. Setelah dari toko jaket kita melanjutkan perjalanan dan masih disuguhi dengan pemandangan yang indah, Masya Allah. Untuk tujuan kita selanjutnya adalah Topkapi Palace. Di perjalanan sempat ketemu macet-macet dikit sambil dinikmati melihat suasana perkotaannya. Oke, kita udah sampai di area Topkapi Palace. Dari tempat parkir agak lumayan harus menyiapkan tenaga untuk jalan, cukup menanjak jalannya, tapi nggak berasa sih dengan dikasih pemandangan yang beda dari biasanya. Kita disuguhi dengan benteng-benteng yang kokoh seperti ini, dan ini adalah antrian kita untuk masuk ke Topkapi Palace. Pintu masuknya ada aksen-aksen kaligrafi dengan penjagaan yang cukup ketat, bisa dilihat dari senjatanya guys. Biasanya aku ngeliat yang kayak gitu tuh bohongan tuh, nggak mainan. Dan akhirnya kita masuk. Untuk harga tiketnya mohon maaf aku nggak update guys, dan lupa juga nggak nanya. Mentang-mentang rombongan ya udah diurusin sama travel dan tour leader. Topkapi Palace adalah istana yang merupakan kediaman resmi dari Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun. Maka dari itu aku lihat-lihat ini bangunannya mirip istana-istana yang ada di film. Dan istana ini dijadikan museum sejak tahun 1924. Istana ini menjadi bagian dari wilayah bersejarah Istanbul yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Nah, ini aku lagi ikut ngantri guys, dan ada apakah sebenarnya di balik antrian sepanjang ini? Jadi di dalam sana ada peninggalan bersejarah Nabi Muhammad SAW berupa potongan jenggot, pedang, dan lain-lain. Ada juga tongkat Nabi Musa. Tapi mohon maaf guys, di dalam sana kita nggak boleh ambil foto apalagi video dengan penjagaan yang sangat ketat tentunya. Jadi ya udah, kita hargai aturan yang ada. Kita lanjut aja yuk menuju area belakang istana. Dan ternyata di belakang istana pemandangannya Masya Allah. Jadi memang istana ini terletak di atas bukit yang menghadap langsung ke Selat Bosporus. Jadi memang bukan main sih pemandangannya, kayak nggak nyata gitu, kayak lihat lukisan. Ini aslinya serius lebih bagus sih guys. Semoga yang pengen ke Turki juga bisa kesampaian, amin. Selesai sudah keliling-keliling kita di istana dan kita mau menuju ke tempat selanjutnya. Begitu keluar dari istana Topkapi ternyata banyak jajanan juga ya. Dan aku memilih jajanan sehat kali ini yaitu jus buah delima. Rasanya enak banget, seger. Kemudian kita makan siang dulu. Akhirnya menemukan masakan Indonesia ya, warung Ibu Deden. Tujuan kita selanjutnya adalah Masjid Hagia Sophia. Kebetulan kita kesana pas lagi azan asar, dan ini masuk ke dalamnya itu antri banget. Jadi sambil antri sambil dengerin azan. Setelah kurang lebih 30 menit kita antri, akhirnya kita masuk ke Masjid Hagia Sophia atau mereka di sana sebutnya Hagia Sophia. Menurut tour leader, kita antri 30 menit itu lumayan cepat karena biasanya kalau lagi penuh banget antriannya bisa 1 sampai 2 jam. By the way, sejarah singkat dari masjid ini adalah awalnya dibangun sebagai gereja Ortodoks Yunani.
berlangsung dari tahun 360 sampai dengan penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Kemudian berfungsi sebagai masjid sampai tahun 1935. Lalu berubah menjadi museum sampai tahun 2020. Dan pada tahun 2020 hingga sekarang bangunan ini kembali menjadi masjid. Ini pertama kalinya aku ke Masjid Hagia Sophia. Masya Allah, keren banget sih interiornya dan bangunannya. Bisa dilihat situasinya memang serame itu, karena yang datang ke sini bukan hanya orang-orang yang mau beribadah saja, tapi juga sebagian ada yang hanya untuk berwisata. Hagia Sophia ini berhasil membuat aku kagum sih, keren banget. Sudah selesai kita dari Masjid Hagia Sophia, dan ternyata jalan keluarnya itu agak memutar ya guys untuk sampai ke titik kumpul rombongan. Tapi karena agak muternya itu, kita jadi bisa sambil jalan-jalan dan lihat suasana sore di kota Istanbul, Turki. Dan kita pun melewati Blue Mosque, tapi sayang sekali kita nggak bisa mampir ke Masjid Biru ini karena sedang renovasi. It's okay ya, kita melanjutkan lagi perjalanan dan tujuan kita adalah mau belanja oleh-oleh. Jadi kita akan dibawa ke Grand Bazaar. Dan hari ini tuh kita nggak banyak pakai bis gitu loh, bener-bener full jalan kaki. Kemarin kita kan udah bis-bisan terus nih, jadi hari ini dikabulkan nih keinginan kita yang ingin jalan kaki dan menikmati suasana kotanya. Dari siang ini sampai sore kita jalan kaki terus loh, luar biasa. Dan alhamdulillah cuacanya juga cerah dengan suhu yang bersahabat sekitar 13-14 derajat Celcius. Belum terlalu dingin lah ya karena masih ada matahari. Kaki udah pegel banget loh guys, tapi belum nyampe juga. Aku tuh sampai kayak mana atuh ini si Grand Bazaar teh gitu, mending gak nyampe-nyampe ya. Setelah jalan kaki agak lumayan jauh, akhirnya kita sampai juga di Grand Bazaar. Tapi kayak udah pada lemes gitu, kecapean jalan kaki. Dan ini dia pintu masuknya, lagi-lagi ya bangunannya keren-keren banget. Dan Grand Bazaar Turki ini adalah salah satu pasar tertutup yang tertua dan terbesar di dunia loh guys. Grand Bazaar ini meliputi 61 jalan tertutup dan lebih dari 3.000 toko ada di sini. Surga belanja oleh-oleh banget kan? Mulai dari perhiasan, makanan, pakaian, perabotan, pernak-pernik. Aduh banyak banget, nggak bisa disebutin satu-satu. Selengkap dan sebesar itu tempatnya, jadi aku dan suami menyerah. Gak sanggup kalau harus kelilingin semuanya, akhirnya kita keluar buat nyari jajanan. Kita jajan roti khas Turki, tapi jangan bayangin rotinya empuk karena rotinya keras. Tapi kayak dikasih topping gitu dan kita pilih topping Nutella. Abis jajan kita lanjut jalan-jalan lagi guys sambil foto-foto. Jalan-jalan udah, belanja udah, jajan juga udah. Tapi ternyata aku paling tanginas guys, alias paling pagi, paling duluan sampai ke titik kumpul rombongan. Yang lain entah masih ada di mana, padahal ini udah lumayan sore, cuaca udah lumayan dingin. Akhirnya aku melipir ke toko oleh-oleh karena di dalam toko ada penghangat suhu. Tapi di toko oleh-oleh nggak bisa lama-lama juga kan, apalagi nggak belanja. Akhirnya kita masuk ke sebuah kafe yang ada di titik kumpul, jadi biar gampang dicari gitu, nggak jauh-jauh lagi perginya. Kita di sini beli minuman panas untuk menghangatkan tubuh dan tentunya untuk mencari penghangat ya. Karena kalau nunggu rombongan di luar sana, aku nggak kuat guys, sedingin itu, apalagi ini udah nggak ada sinar matahari. Wassalam deh. Nah ini dia penghangat dan minuman panas penyelamat kita. Dan hari kedua ini kita tutup dengan makan malam. Untuk hari ketiga kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.